Hari ini kita akan belajar jangan menjadi pemfitnah. Semua kita pasti tahu ya, pemfitnah. Kenapa? Karena fitnah itu pasti berasal dari si iblis. Saya ulangi, fitnah itu pasti berasal dari si iblis, si jahat. Maka kalau ada di antara kita suka memfitnah, berarti orang itu, saudara itu adalah agen atau antek-antek si iblis. Saudara, dunia mempercayai bahwa fitnah itu jauh lebih kejam dari pembunuhan. Itu istilah dunia. Dan memang betul. Di dalam Alkitab ada berapa kali peristiwa fitnah. Nah, yang paling ngeri itu adalah fitnah yang dialami oleh saudara kita Yusuf. Sehingga dia dimasukkan dalam penjara. Itu karena fitnah. Nah, tadi pagi dalam perjalanan dari bandara, ya, Bandara Raden Intan 2 sini ya, menuju ke hotel Metro ini, Hotel Gracia ini, dia dapat telepon dari salah satu LP. Nah, anak ini dia tuh kerja di seperti jasa titipan kilat begitu. Nah, dia kerja seperti biasa. Tahu-tahu didatangi polisi di tengah jalan, dia naik motor. Dia nggak tahu. Nah, ternyata yang dibawa itu narkoba. Saya nggak tahu jenis apa, tapi beratnya nggak tanggung-tanggung, 5 kilo. Dia baru divonis 8 bulan yang lalu. Dan vonisnya betul-betul ngeri. Karena 5 tahun 6 bulan. Anak masih muda, baru umur 20-an. Nah, berapa hari yang lalu ibunya menghubungi saya, nangis-nangis. Saya bilang, aduh, saya itu nggak bisa bantu kalau begitu. Tapi percaya akan kuasa Tuhan. Nah, setelah sekian waktu, baru tadi pagi, dia bisa telepon saya. Karena saya nggak bisa telepon dia. Karena dibatasi. Nah, terus saya tanya, kamu ngampuni nggak? Nah, puji Tuhannya, bandarnya itu ketangkap. Ya, jadi satu penjara dengan dia, tapi nggak satu blok, beda blok. Nah, terus saya tanya, dia pernah ketemu kamu nggak? Enggak, dia nggak mau. Nah, tapi saya tanya, kamu ngampuni dia nggak? Dia pertama jawabnya berat. Ya, bayangkan masih muda, awal 20-an. Nah, tapi nggak tahu lah memang itu hukum di Indonesia. Saya bilang pada dia, percaya, oh bisa PK, oke Pak Andreas, nanti saya akan hubungkan. Ya, kasihan juga, oke ya. Nah, saudara, Yusuf pernah kena fitnah. Dan yang memfitnah, saudara, luar biasa, pejabat tinggi. Nah, apalagi kalau Potifar itu pejabat tinggi kerajaan Mesir. Dan dia yang memfitnah istrinya Potifar, yang memfitnah Yusuf. Kita semua tahu kisah itu. Dan buktinya ada. Ini lebih berat lagi. Apa itu? Buktinya jubah Yusuf yang tertinggal dan sengaja ditarik oleh perempuan itu. Saudara, nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi ingat, memfitnah itu pasti agen atau antek-antek setan. Dan jangan ada seorang pun di antara kita yang mau jadi agen atau antek-antek setan. Setuju tidak? Jangan. Ada yang mau dalam hidup kita. Karena itu jahat sekali. Ya, kalau pemfitnah itu. Nah, kita belajar dulu. Kenapa ada orang bisa jadi pemfitnah? Sebetulnya sederhana alasan memfitnah itu. Lah, kenapa sederhana? Betul. Alasan orang memfitnah saudaranya itu sederhana sekali. Tapi akibatnya yang termakan fitnah itu, ngeri sekali. Kenapa saya katakan bahwa sumber atau penyebab fitnah itu sederhana? Begini, orang memfitnah orang lain karena dia tidak mampu membalas apa yang dia ingin balas pada orang itu. Nah, cara yang paling gampang untuk membalas itu gampang.
Hanya tinggal ngomong. Tinggal mengucapkan 1-2 kata. Ngeri sekali. Saudara, saya alami betul di zaman tahun 65. Bersyukur kalau hari-hari ini ada beberapa kelompok ya korban kejahatan Orde Baru tahun 65. Saya masih ingat cerita dari orang-orang tua, keluarga, tetangga kami. Itu masih terngiang di telinga saya kejadian tahun 65 yang lalu. Satu kata saja yang dikatakan oleh seseorang. Dengar ya, maka itu saya katakan fitnah itu sederhana. Nggak perlu kekuatan khusus, nggak perlu biaya mahal. Sederhana. Tahun itu ya, itu kisahnya ngeri sekali. Sampai hari ini banyak keluarga yang masih nggak terima kenapa itu terjadi. Nah, itu sadisnya pemerintahan Orde Baru tahun 65 itu. Orang hanya ngomong satu kata, dia PKI. Sederhana bukan? Begitu dengar kata itu, tidak pakai hukum apa-apa, langsung ditangkap. Dan zaman itu istilahnya pengadilan jalanan. Begitu ada orang ngomong satu kata aja, dia PKI. Nggak usah tunggu besok. Berapa jam kemudian dia sudah jadi mayat. Bayangkan. Begitu sadisnya fitnah itu. Maaf kalau ada warga binaan yang ikut bergabung. Berapa belas LP yang gabung hari ini Pak Andreas, Pak Filemon? 13 ya. 13. Nah, maaf kalau ada di antara saudara warga binaan yang saudara masuk di tempat ini sekarang karena ada orang memfitnah, lakukan satu hal, ampuni dan jangan coba-coba membalas. Nggak ada gunanya. Maaf, apalagi kalau yang memfitnah saudara itu orang kaya dan orang punya kuasa. Mau dilawan pakai apa? Dari satu fitnah, ya, baik yang memfitnah maupun yang difitnah. Ini jahat sekali. Saya ulangi, dari satu fitnah, baik yang memfitnah maupun yang difitnah, saudara renungkan. Hanya untuk menyatakan si pemfitnah ini benar, dia tidak salah. Saudara tahu nggak yang dibuat? Catat, apalagi kalau itu orang kaya dan orang punya kuasa. Maka fitnah yang satu akan tumbuh fitnah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pokoknya yang difitnah tidak bisa balas. Tidak bisa lari dari fitnahan itu. Nah, ini loh kejahatannya. Sungguh Tuhan nggak suka. Nah, saya ulangi lagi. Kalau ada di antara saudara warga binaan, maafkan saya. Dan saudara ada di dalam LP karena ada yang fitnah. Ayo hari ini kita belajar mempercayai Tuhan. Itu yang saya katakan pada anak tadi. Ayo, kamu gak usah putus asa. Gak usah merenungi nasibmu. Saya kuatkan ibunya juga. Ibunya itu janda. Nah, padahal opa anak ini, ya opanya anak ini, itu salah satu pahlawan nasional. Bayangkan. Tapi mungkin yang sana lebih kuat. Sampai dia bisa kena vonis begitu lama. Padahal dia cuma dititipin karena kerja. Nah, maka itu hari ini kita akan belajar. Pertama, jangan ada seorang pun di antara kita jadi pemfitnah. Dan yang kena fitnah, tunggu keadilan Tuhan akan nyata untuk setiap kita. Saudara, walaupun itu berat, walaupun itu sulit, tapi percayalah, Tuhan akan buat sesuatu. Mari kita baca ayat ini, Roma pasal 12. Roma 12 mulai ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya ganti,
Janganlah membalas fitnah dengan fitnah. Jangan sekali-kali. Makin hancur nanti. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini perintah. Dari Nabi Ri ada komen, benar. Jangan lawan orang yang punya kuasa dan punya uang. Percuma. Kenapa? Karena kita nggak punya kuasa dan nggak punya uang. Tapi kita dimiliki oleh Tuhan yang punya segala-galanya. Nah, itu dia. Ya, saya baca lagi terjemahan baru. Janganlah membalas fitnah dengan fitnah. Ini yang saya katakan tadi. Fitnah, itu bisa berkembang. Karena orang yang memfitnah tidak mau ngakui kalau dia memfitnah. Nah, untuk menutupi kebohongan fitnahnya itu, dia buat fitnah yang lain lagi. Ngeri. Jadi betul firman ini. Maka itu buat kita yang sedang difitnah, jangan pakai kekuatan diri sendiri juga. Maka itu perhatikan firman ini. Janganlah membalas fitnah dengan fitnah. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, bagi yang kena fitnah, perintah ini sangat berat dan rasanya mustahil. Bagaimana kita yang difitnah harus tetap melakukan yang baik bagi semua orang, termasuk orang yang memfitnah. Ini kan sulit sekali. Tapi dengarkan, ini perintah. Apa yang Tuhan perintahkan, dia bertanggung jawab untuk semua yang melakukan perintahnya. Jadi perhatikan saudara, saya ulangi lagi Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ganti. Janganlah membalas fitnah dengan fitnah. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Luar biasa. BIS. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, ini perintah ya, ini perintah. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Saudara, ini berat. Beratnya ada dua. Bagaimana kita yang mengalami fitnah disuruh buat baik untuk orang itu. Ini yang pertama. Rasa berat yang kedua, saudara perhatikan kalimatnya. Buatlah baik apa yang dianggap baik oleh orang itu. Bukan baik menurut kita. Coba renungkan. Baik menurut kita pasti belum tentu baik untuk orang itu. Coba renungkan kalimat ini. Saya ulangi. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang itu. Betul atau tidak? Nah, ini yang sering terjadi dalam hubungan suami istri. Nah, suami istri yang sering bermasalah kadang-kadang karena hal ini. Ya, tadi itu terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari jelas. Lakukan apa yang baik menurut orang itu. Coba saudara perhatikan. Jadi bukan nurut kita. Nurut orang itu. Saya baca lagi ya. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Jelas. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Jadi bukan yang kita anggap baik. Beda sekali. Nah, berapa kali ada masalah dalam hidup suami istri. Suami maunya buat baik. Buat dia baik. Untuk istrinya itu tidak baik. Atau sebaliknya. Istri ingin buat baik untuk suaminya. Menurut si istri itu baik. Belum tentu menurut suami itu baik.
Betul nggak saudara? Maka itu tolong ya suami istri. Nah saya ini punya cerita. Itu kalau ingat cerita itu sedih sekali. Ya, begini ceritanya. Kenapa? Cek. Begini. Suatu hari seorang suami berencana membuat kejutan surprise untuk ulang tahun istrinya. Lalu suami ini berunding dengan 3 anaknya. Anak mereka 3. Kan ini mama mau ulang tahun. Papa mau buat surprise. Tapi kalian juga harus ikut papa ya. Jadi jangan sampai mama tahu. Bagus toh karena buat surprise. Saudara, ternyata surprise ulang tahun ini jadi malapetaka besar. Kenapa? Maaf ya. Ternyata istrinya ini pribadi yang angkuh dan sombong. Nah, karena sudah siap untuk membuat kejutan, orang kalau menyembunyikan sesuatu, itu kan kelihatan dari gerak-geriknya. Betul tidak? Nah, dalam 3 hari sebelum ulang tahun, suami ini, anak-anak juga sebetulnya sama. Cuma si istri ini tidak konsen khusus kepada anak-anak, tapi pada suaminya. Nah, karena suaminya itu menyembunyikan sesuatu untuk acara surprise ulang tahun istrinya. Nah, karena suami sedang menyembunyikan sesuatu untuk membuat kejutan di ulang tahun istrinya, maka istri itu melihat 3 hari ini gelagat suami itu kok beda. Enggak seperti biasanya. Ya wajar karena sedang menyembunyikan sesuatu. Saudara, sehari sebelum ulang tahun meledaklah masalah itu. Istrinya enggak tahan. Ya mungkin juga istrinya temperamen. Juga angkuh dan sombong tadi meledak. Dia membentak suaminya. Kamu menyembunyikan apa? Kenapa berapa hari ini kelakuanmu, sikapmu berubah? Mendengar itu anak-anak gak tahan. Langsung ngomong. Ma, papa ini mau buat surprise untuk ulang tahun mama. Nah, namanya orang angkuh, orang sombong. Mamanya gak terima. Karena dia tahu dia salah, tapi dia gak mengakui kalau dia salah. Suaminya pun minta maaf. Ya aku minta maaf. Aku gak ada apa-apa, cuma membuat surprise. Saudara, anak-anak bertiga pun sudah meyakinkan. Enggak ada apa-apa ma. Hanya membuat surprise. Saudara tahu, si istri tetap tidak mengaku kalau dia salah. Dia tetap nuduh suaminya yang salah. Saya gak tahu sampai hari ini mereka sudah saling mengampuni atau belum. Saya gak dengar kabar itu lagi. Saudara lihat, maksud yang baik dikerjakan untuk istri. Tapi belum tentu itu dianggap baik oleh yang menerimanya. Maka itu firman ini penting sekali. Ricky lagi sekali coba tayangkan. Roma 12 ayat 17 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, jadi bukan terjemahan baru. Ya. Saya baca lagi terjemahan barunya. Kalau terjemahan baru, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini aja sudah berat buat kita. Untuk yang memfitnah kita, kita tetap suruh buat baik pada dia. Hei, rasanya bagaimana? Tapi ingat, ini perintah. Lalu BIS, kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Oleh orang itu. TSI. Terjemahan sederhana Indonesia. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik. Supaya apa yang mau kamu buat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. Nah, maka itu bagi saudara
yang baru tahu hari ini bahwa di Indonesia ada banyak terjemahan, hari ini cari. Ya, di internet cari yang sabda. Nah, itu bisa milih berapa terjemahan itu. Nah, maaf, karena saya orang Jawa, saya baca Alkitab bahasa Jawanya ya. Ini ada yang kirim dari tadi itu. Terima kasih yang sudah kirim Alkitab bahasa Jawa. Saya baca. Ojo males olo marang wong kang gawe piolo. Padha nindakno apa kang becik tumrap wong kabeh. Jadi nggak boleh balas. Sama ya, ini seperti terjemahan baru. Nah, inilah hukum Kristus. Saudara, seperti hari-hari ini. Aduh, setan itu kurang ajar betul. Ya, memang orang yang sudah benci, ini maaf ini ya. Kita sedang hari-hari ini dalam seminggu ini terus dibombardir oleh berita tentang Israel. Saya nggak mau sebut Palestina, tidak. Karena orang Palestina sendiri tidak mengakui bahwa mereka perang dengan Israel. Yang mereka sebut Hamas yang bikin masalah. Nah, ini loh jahatnya Hamas itu. Jadi masih yang belum tahu supaya saudara tahu. Jadi perang Hamas terhadap Israel, bukan Palestina terhadap Israel. Itu salah. Jadi Israel tidak memerangi Palestina, tapi memerangi Hamas. Nah, Hamas ini partai yang sangat jahat. Orang Palestina pun tidak setuju. Saudara, maaf ya. Kalau Hamas itu betul, ngapain Arab Saudi menetapkan dia sebagai teroris? Dan lihat, kenapa negara-negara Arab tidak ikut perang? Ya karena mereka tahu, bukan Palestinanya, tapi Hamasnya. Nah, setannya memfitnah. Lihat, ada foto video orang membunuh anak kecil. Dibilang itu tentara Israel, padahal itu tentara ISIS. Tahun 2000 berapa belas yang lalu. Tapi fitnahannya luar biasa. Dan itu memang cara iblis. Si pemfitnah itu. Nah, untuk menghentikan ini, fitnahan akan berhenti. Bukan dilawan dengan fitnahan. Fitnahan akan berhenti. Menurut Roma 12 ayat 17. Catat semua kita. Inilah firman Tuhan. Ketika fitnah dibalas dengan fitnah, itu seperti orang sedang kebakaran disiram bensin. Tapi kalau fitnah dibalas dengan kebaikan, setannya kalah. Apa ini, Rick? Ini karena papa pakai handphone tadi, nggak tahu laptopnya. Oh, terjemahan yang lain. Baik. Nah, saya ulangi saudara, Roma 12:17 ini adalah cara yang paling indah untuk memadamkan fitnah. Memang saya akui, siapa yang gak panas hatinya kalau difitnah? Gak buat salah kok dituduh seperti itu. Nah, fitnah itu beda dengan tuduhan. Kalau cuma menuduh itu asal ngomong. Tapi kalau fitnah sudah menuduh, ini jahatnya. Mereka bisa membawa bukti-bukti, tapi palsu. Nah, ini aneh. Dalam bahasa apa saja, kata bukti ya bukti. Tapi di dalam fitnah, kata bukti itu bisa palsu. Untuk meyakinkan, maka itu bedanya tuduhan dan fitnahan di sini. Kalau menuduh, orang itu asal ngomong, kamu kan begitu. Nah, itu menuduh, padahal tidak. Kalau fitnah sudah ngomong lalu tunjukkan bukti, tapi buktinya palsu. Nah, kurang ajarnya setan. Bukti yang palsu itulah hoax atau hoax itu. Bisa dibungkus demikian rupa. Kalau istilah waktu pemilu yang lalu, digoreng istilahnya ya. Digoreng begitu rupa. Sehingga bukti yang palsu itu jadi benar. Maka itu propagandanya zaman Nazi Hitler dulu. Kebohongan
yang diucapkan berulang-ulang, maka itu akan jadi kebenaran. Ini jahat sekali. Nah, maka itu saudara, untuk memadamkan fitnah, jangan balas dengan fitnah, tapi balas dengan berbuat baik untuk semua orang. Walaupun itu berat. Betul, sadis. Itulah si setan itu. Nah, maaf ya. Berapa banyak suami istri berantakan pernikahannya karena fitnah. Ingat, fitnah itu tuduhan tapi disertai bukti palsu. Itu fitnah. Berapa banyak suami istri hanya gara-gara kata tetangga, hanya gara-gara orang ngomong, itu jadi ribut. Maka itu balas fitnah dengan kebaikan. Oke ya. Ayat 18 sekarang. Masih Roma 12. Ayat 18. Tuhan menolong kita untuk kita jadi agen-agen pemulihan. Ingat itu ya. Roma 12 ayat 18. Saya suka memperhatikan kalimat dari Paulus ini. Sedapat-dapatnya. Ya Bobby, anak saya dari Nabire bilang, kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Itu betul. Nah, lihat ayat 18. Sedapat-dapatnya. Saya tuh kagum pada firman Tuhan ini. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, bukan kepada orang lain, bergantung kepada kita. Suruh apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dari Sumba ada yang bilang fitnah juga buat geram, tapi bersyukur kita mengenal kebenaran. Puji Tuhan, dari Sumba ini komen. Nah, BIS, dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. TSI, sedapat mungkin dari pihakmu berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. MELT, jika mungkin hal itu dari pihakmu, berdamailah dengan semua orang. Wih, luar biasa saudara. Saudara, inilah kemenangan atas fitnah. Saya ulangi, inilah kemenangan atas fitnah. Yaitu dari pihak kita yang kena fitnah. Langsung pasang tembok, itu bukan aku. Yang difitnahkan itu bukan aku. Asal betul-betul kita nggak buat seperti yang mereka tuduhkan loh ya. Nah, kalau saudara dan saya betul-betul tidak melakukan seperti fitnahan itu, percaya tidak, api itu langsung padam. Fitnah itu menyala dan jadi besar ketika yang difitnah nggak terima. Memang wajar. Sebodoh-bodohnya orang, maaf pakai kalimat ini, sebodoh-bodohnya orang bodoh, ya nggak ada yang mau dong difitnah. Tapi hari ini kita belajar, fitnah itu artinya hal yang tidak benar, walaupun disampaikan dengan bukti-bukti palsu yang sepertinya benar. Tolong catat kalimat ini. Fitnah itu jelas sebuah fakta yang tidak ada dan tidak benar, walaupun disampaikan dengan bukti-bukti palsu yang sepertinya benar. Nah, begitu saudara terima fitnah itu dan melakukan Roma 12 ayat 17-18, yakin saudara, fitnah itu langsung padam. Tapi kalau saudara bereaksi, enggak terima, wajar lagi sekali. Percaya enggak, api yang kecil itu akan jadi besar, luar biasa. Itulah Tuhan kita. Maaf Pak Nelson,
kalau Koden sering sebut nama Bapak. Saudara, hampir setiap Zoom ini pasti saudara kita Pak Nelson Sembiring ini ikut. Luar biasa. Dia mengalami fitnaan dan divonis sangat tidak adil. Tapi dia menerima. Tunggu Pak Nelson, gak lama Tuhan yang adil akan bertindak. Percayalah itu. Dan selama di penjara justru Pak Nelson jadi berkat yang luar biasa. Sehingga LP Porong itu satu-satunya LP dari seluruh LP di Indonesia yang di dalam LP itu ada pabrik tahu. Dan pabrik tahu yang paling sehat mungkin sedunia. Karena Pak Nelson ini seorang doktor, ahli makanan, gizi lulusan Jepang. Wih, luar biasa. Oh, dari Lapas Metro ada komen. Senjata yang paling sadis dan mematikan itu fitnah. Betul. Tapi saudara Lapas Metro, jangan meladeni fitnah. Ya, fitnah itu bisa padam. Kalau Roma 12 ayat 17-18 kita lakukan dalam hidup kita. Ayo mulai hari ini kita buat seperti perintah Tuhan ini. Yaitu jangan balas fitnah dengan fitnah. Tapi buatlah baik menurut orang itu. Waduh, walaupun berat kerjakan. Lalu kalau dari pihak kita, sedapat-dapatnya dari pihak kita. Dan kita mau berdamai dengan semua orang. Termasuk berdamai dengan si pemfitnah. Aduh, ini bukan perkara gampang. Tapi percayalah, kalau saudara dan saya melakukan firman ini, hasilnya akan luar biasa. Karena firman. Ingat tadi saya katakan. Tuhan yang berfirman dan yang adalah firman itu sendiri selalu berpihak dengan orang-orang yang berpihak pada firman. Ini hebat sekali. Oh, Siuman terima kasih. Ini ngirimkan linknya ya tentang Pak Nelson Sembiring. Terima kasih. Ya, hebat. Ada linknya ya. Tolong yang bisa sharing linknya ini ke Instagram dan ke Facebook. Siapa? Ricky. Coba ambil yang di Facebook, ada linknya tentang tahu sehat ala Napi Lapas Porong. Pembimbingnya doktor lulusan Universitas Kyoto. Hebat sekali. Nah, inilah contoh. Ada orang difitnah sampai dimasukkan penjara. Tapi jadi berkat sekarang. Karena dia mengampuni yang memfitnah. Ini dari Lapas Selawi. Ada komen, saya mau baca Lapas Selawi komen apa. Oh, terima kasih sudah di-sharing ya Ricky. Nah, ini komen dari Lapas Selawi. Orang boleh melakukan fitnah kepada kita sesuka hati mereka. Tapi orang tidak bisa melawan doa-doa kita atau kebenaran kita. Setuju dari Lapas Selawi. Terima kasih. Oke. Nah, tolong diambil linknya ini. Ya, tentang tahu sehat dari LP Porong. Oh, ada komen. Tuhan Yesus sudah difitnah. Jadi kita harus siap terima fitnaan itu. Betul, kita muridnya kok. Kan dikatakan murid gak lebih besar dari gurunya. Ya. Nah, ini saya baca bahasa Jawa ayat 18-nya. Roma 12. Sabiso-biso yen pancen gumantung marang kowe. Uripa kanthi rukun karo wong kabeh. Semua orang ya hidup berdamai dengan semua orang. Haleluya. Oh, terima kasih sudah di sharing juga di Instagram. Jadi saudara bisa ambil nanti itu. Ayat 19. Ayat 19 Roma 12. Oh, dari New York. Ampuni musuhmu. Doakan, jangan lupa berkati mereka. Terima kasih Yung. Ini anak saya dari New York. Dari Minasa, fitnah sangat berbahaya karena akan terjadi pembunuhan karakter. Betul, maka itu jangan dibalas dengan fitnah. Ya, lakukan yang baik. Oke, ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Perhatikan firman ini. Susah buat kita yang disakiti, difitnah, maunya itu balas terus. Tapi inilah perintah, inilah firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Wih, ini dahsyat saudara. Tetapi berilah tempat. Catat ini. Beri tempat kepada siapa? Kepada murka Tuhan. Saudara tahu nggak bedanya marah dengan murka? Tahu toh? Kalau murka itu, wah sudahlah. Marah yang tingkat tinggi. Nah Papa bilang, jangan kita sendiri menuntut pembalasan itu. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis. Perhatikan ya. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ditegaskan firman Yahweh. Saudara, pertama kali saya baca ayat ini. Kenapa ada dua kata terakhir? Firman Yahweh. Gini loh logikanya. Lah kan dari tadi kita tahu ini firman Tuhan kok. Tapi mengapa khusus ayat 19 Roma 12 ditekankan ini firman Tuhan? Saudara tahu maksudnya? Karena buat manusia ini sulit diterima. Kita disakiti, kita difitnah, nggak boleh nuntut balas. Serahkan kepada Tuhan, berikan tempat untuk meyakinkan ini Tuhan yang bicara sendiri. Oke ya. TSI. Saudara-saudari yang saya kasih, ya. Janganlah balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biar Tuhan saja sesuai dengan kemarahannya yang membalas kejahatan orang itu. Karena di dalam firman Yahweh tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Maaf ya, kalau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mendidih hatinya, rasanya nggak terima, ingin balas orang itu. Dalam nama Yesus, hari ini kita dengar firman ini. Stop. Padamkan kemarahan saudara. Padamkan. Dalam nama Yesus. Saya masih ingat waktu saya ngajar sekolah minggu. Ada seorang anak. Waduh, dia itu sakit hati pada temannya. Karena barang yang dia punya itu hadiah dari omanya yang dari luar negeri. Nggak tahu bagaimana dipinjam oleh temannya. Dirusak. Wih, rasanya dia bilang, Om, saya nggak terima Om. Boleh nggak saya balas dia? Saya tanya gini, kamu mau balasnya pakai cara apa? Saya mau pukul dia Om. Nah, terus saya bacakan ayat ini. Walaupun barang itu mungkin kamu sulit dapat lagi. Tapi firman ini. Nah, gini cara Roh Kudus menerangkan kepada saya. Jadi, kamu mau balas dia, kamu pukul dengan tanganmu. Oke. Sekarang kira-kira. Kalau Om, kamu pinjem tangannya Om. Untuk mukul temanmu itu, kamu mau atau tidak? Dia pertama bilang, kan gak bisa. Dia bilang gitu. Oke, kan pinjem tangan gak bisa. Cuma Om tanya. Kalau tanganmu mukul temanmu itu, dibanding tangannya Om yang lebih gede dari tanganmu, mukul temanmu. Kira-kira lebih sakit yang mana kalau dipukulkan? Anak itu senyum. Saya ingat wajahnya sampai hari ini.
ya lebih sakit tangannya om untuk mukul dia. Nah, kamu baca firman ini. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Sekarang tangannya om dengan tangannya Tuhan. Lebih gede tangannya siapa? Saudara, saya masih ingat wajah anak itu sampai hari ini. Dia tertawa. Iya, pasti lebih besar tangannya Tuhan. Ya sudah. Jadi tahu firman ini? Jangan menuntut pembalasan. Biar serahkan, beri tempat kepada Tuhan. Tak, karena tangannya Tuhan lebih gede. Ya ini bos siapa yang tertawa ini? Serius. Maka itu kalau saya tuh bisa ingat wajah anak ini. Saya sudah nggak tahu di mana anak itu sekarangnya. Wajahnya lucu. Waktu dia saya sadarkan. Ayo tangan om atau tangan Tuhan yang lebih gede. Dia tertawa. Ya lebih gede tangannya Tuhan. Ya sudah. Biar Tuhan yang pukul dia. Karena itu firman-Nya. Tapi jangan nyuruh Tuhan ya. Awas. Saudara jangan nyuruh Tuhan mukul orang itu. Awas ya. Itu urusan Tuhan. Ya. Ada komen. Terima kasih. Saya nggak tahu siapa ini dari mana. Jika kita balas, Tuhan tidak bertindak. Jika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Betul. Oke Irwan. Tangan Tuhan lebih gede katanya. Betul. Saya mau baca ini ada yang kirim bahasa Jawa. Bentar ya. Mana tadi? Oh yang BM saya baca juga. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali balas dendam. Biarlah Tuhan yang membalas dendam. Di dalam Alkitab tertulis, aku akan membalas kejahatan mereka. Aku akan menghukum mereka. Terima kasih. Ya. Nanti ya yang tanya beda konteks. Saya nggak tahu ini dari mana ini. Pak Siombing, Herbert Siombing. Ya. Nanti tolong kalau Bapak nggak punya nomor handphone saya, tolong catatkan. Siapa yang pegang Instagram bisa nulis. Ini ada bahasa Jawa. Saya mau bacakan tadi. Mana ini tadi? Maaf ya. Oh masih ayat 18. 19-nya belum ada. Sebentar. Oh di situ. Di situ. Oh ini Pak Agung ngasih ayat 19 bahasa Jawa. Polo sedulurku kang kinasih. Ojo nganti kowe dhewe padha nandukake piwales yang melakukan pembalasan. Nanging iku pasrano marang bebendune Gusti. Ya, beben itu hukumannya. Sebab ono tulisan mangkene. Pamalas iku wewenang ingsun. Pembalasan itu wewenangku kata Tuhan. Ingsun bakal malesake. Mangkono pangandikaning pangeran. Makasih. Nah jadi sudah. Terima kasih Rio. Supaya Pak Herbert Siombing catat nomor handphone saya. Dan nanti bisa tanya soal pertanyaan itu. Nah, saya ngomongnya jangan tersinggung. Kalau sampai ada di antara kita yang sedang belajar hari ini. Hati saudara sedang mendidih. Rasanya ingin balas orang itu. Bahkan saudara sudah nyiapkan pengacara, nyiapkan polisi, nyiapkan uang sekian untuk menghancurkan orang itu dalam nama Yesus. Kalau hari ini saudara dengar firman ini, khususnya ayat 19, stop, jangan sombong. Ingat, tangan Tuhan jauh lebih besar daripada tangan polisi, tangan kita, tangan siapa saja. Tunggu. Oh, apa yang Papa, ini ada yang tanya anak saya ini, kembali anak sekolah minggu tadi. Apa yang Papa ajarkan pada anak sekolah minggu? Sangat mudah, sangat mudah diajarkan kepada anak-anak zaman sekarang. Supaya mereka lebih mengerti firman Tuhan. Betul, Senta. Roh Kudus memberi Papa hikmat untuk mengajarkan itu pada anak-anak. Maka itu senang kalau kita kumpul anak-anak. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Saya kembali lagi. Setelah kita semua mendengar, khususnya ayat 19 Roma 12. Tolong ya saudara,
stop ingin membalas. Padamkan api fitnah itu dengan berbuat baik dan kasih kepada orang itu walaupun berat. Tapi, saya minta maaf. Tapi, saya sih nggak berharap, cuma saya ngomong. Kalau ada di antara saudara yang setelah mendengar firman ini tetap nggak mau nurut dan dengan kekuatan, kuasa, posisi, uang, fasilitas hidup saudara dan saudara tetap balas orang itu, ingat dosa saudara 2 kali lipat. Kok bisa? Yang pertama, saudara melanggar firman ini, tidak mempercayai Tuhan, itu dosa. Yang kedua, hukum Kristus berkata, ampunilah orang yang membenci kamu. Kasihlah orang yang berbuat jahat kepada kamu. Mintakan berkat untuk orang yang benci kamu. Itu kan perintah. Maka itu teduhkan hati saudara. Mendidimu, padamkan dengan kasih. Pasti akan aman. Indah, betul, indah sekali. Oh, ada kesaksian ini. Saya nggak tahu siapa ya. Oh, namanya sama dengan Bobby Roring itu. Benar sekali Pak Pendeta, saya mengalaminya. Memang sakit hati ini kalau difitnah orang atau saudara. Tapi jika kita tidak membalas dan hanya diam saja, ada berkat Tuhan di balik fitnah itu. Amin. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Jelas ya? Jadi jangan membalas. Ayat 20. Roma 12 ayat 20. Ada yang komen, haleluya, haleluya. Tuhan yang luar biasa. Amin. Oh, terima kasih Bapak. Engkau memberikan kemenangan yang hebat. Kita sekarang lihat ayat yang ke-20. Roma 12. Wah, ini perintah lebih gila lagi. Maaf. Ya. Maaf ya saya bilang, ini perintah lebih gila lagi. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. BIS. Ya yang bahasa Jawa. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Dan kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, saudara akan membuat dia menjadi malu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Tetapi hendaklah kita melakukan apa yang sesuai dengan ayat firman Yahweh ini. Kalau orang yang memusuhimu lapar, berilah dia makan. Kalau orang yang memusuhimu haus, berilah dia minum. Karena dengan cara itu, kamu akan membuat dia menjadi malu. Itu artinya menaruh bara api di atas kepalanya. Saudara, di dunia ini tidak ada perintah seperti perintah ini. Luar biasa. Nah, maka itu dari awal tadi kita belajar. Fitnah, jangan dibalas dengan fitnah. Dendam, jangan dilampiaskan. Kejahatan, balas dengan kebaikan. Maka api itu akan padam. Percayalah akan kebenaran itu. Api itu akan padam dengan sendirinya. Karena kita melakukan perintah ini. Nah, saudara bayangkan. Kalau semua kita yang hidup, khususnya kita anak-anak Bapa di surga. Khususnya kita murid-murid Tuhan Yesus. Kalau dia memerintahkan kita dan kita melakukan perintahnya ini,
Saudara bisa bayangkan, dunia jadi seperti surga tidak? Dengan sendirinya. Karena kita melakukan perintah ini. Nah, bahasa Jawa. Sebentar. Tadi dari Surabaya, dari Pak Sarbin. Orang India dari Surabaya ngirimkan bahasa Jawa juga. Malah pangandikane Gusti mengkini, yen satrumu keluwen wene ana mangan, yen ngelak wene ana ngombe. Sebab srana patrap mangkono ndadekake wirangi, malu, wirang itu malu, lan ngakoni keluputane. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ada tambahan, kalau saudara dan saya, seteru kita lapar kita beri makan, dia haus mereka haus kita beri minum. Dengan melakukan itu, bahasa Jawa ada tambahan, dia akan mengakui kesalahannya. Wah, ini yang luar biasa. Tuhan bekerja. Ya. Jelas ya? Maka itu jangan kita mau dibohongin oleh si iblis. Ingat ya, dari awal tadi kita belajar, jangan kita mau jadi agen-agennya setan, jadi alatnya iblis untuk menyebarkan fitnah. Jangan. Nyatakan kasih. Dunia sangat memerlukan kasih itu. Itulah hebatnya Bapa kita di surga dalam memberikan perintah dan hukumnya kepada kita ini. Maka kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, wih, hebat sekali. Dunia akan memuliakan nama Tuhan. Dan dunia akan mengenal siapa Tuhan lewat kehidupan kita. Keren ya saudara, kalau itu yang terjadi. Ya, mari. Habis ya. Ayat yang terakhir. Lakukannya firman dan jangan kita mau jadi alat iblis. Ya. Ayat yang terakhir kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Biar ini jadi pegangan kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, apa yang kotor, apa yang jahat, tidak. Melainkan Dia memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. BIS. Tuhan memanggil kita bukan supaya kita hidup cabul, melainkan supaya kita hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya. TSI. Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup suci, bukan untuk hidup dalam percabulan. Nah, saudara, mungkin saudara akan heran. Apakah membalas kejahatan dengan kejahatan itu perbuatan cabul? Aneh bukan? Tapi sesungguhnya iya. Loh, kenapa? Karena setiap orang yang melawan Tuhan itu suatu kenajisan di hadapan Tuhan. Nah, semua kenajisan itu bentuknya seperti perselingkuhan. Loh, kok bisa? Dengar baik-baik. Maka itu hukum Tuhan itu luar biasa. Suami istri yang tidak mau berdamai. Suami istri yang tidak mau saling mengampuni. Maaf ya, jangan mikir macam-macam. Tapi masih bisa melakukan hubungan suami istri. Masih. Sadar nggak? Kalau kita masih tidak mau berdamai dengan pasangan kita dan kita masih tetap melakukan hubungan itu,
Maaf, kita manusia. Wajar enggak kalau kita melakukan itu, tapi kita mikir orang lain karena kita enggak suka? Ini hubungannya. Pertama saya belajar juga, kok bisa sih? Ternyata begitu. Nah, bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, berzina buat Tuhan, cabul buat Tuhan, itu enggak harus langsung ketemu orangnya dan enggak harus langsung di tempat tidur. Enggak. Ingat enggak Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memandang seseorang dan kamu menginginkan, berarti kamu sudah berzina dengan dia di pikiranmu, bukan di tempat tidur. Maka itu jangan sombong. Jangan suka menuduh orang. Periksa diri kita sendiri. Jadi saudara, supaya kita tidak dianggap cabul, ayo kita berdamai dengan semua orang. Panggilan Tuhan atas hidup kita untuk hidup kudus. Terima kasih ada kesaksian. Nah, saya kenal keluarga ini, cuma saya nggak sebut namanya. Kami keluarga punya kesaksian. Kakak saya difitnah di kantornya sampai masuk penjara hampir 1 tahun. Keluar penjara karena tuntutan ditolak oleh pengadilan di sini, di daerah mereka. Tetapi penuntut, yaitu kejaksaan di sini, naik banding ke Kejaksaan Agung. Semua gaji dan lain-lain diberhentikan selama hampir 3 tahun. Kami terus bilang, ampuni orang yang memfitnah dan bersyukur. Puji Tuhan. Oh, baru berapa hari lalu ya? Beberapa hari yang lalu, Kejaksaan Agung beri putusan ditolak semua tuntutan dan semua hak dan jabatan dikembalikan selama 3 tahun dibayarkan. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk kesaksian yang meneguhkan firman Tuhan ini. Maka itu saudara, mulai hari ini lakukan firman ini. Maka kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan ini, yakin gak? Hidup ini tenang, hidup ini sejahtera, hidup ini bahagia, hidup ini sukacita, hidup ini menyenangkan sekali. Dan bukan cuma kita yang bahagia, orang-orang pun akan memuliakan Tuhan. Apalagi kalau mereka tahu bagaimana sulitnya hidup ini. Hebat ya Tuhan kita. Maka itu mulai hari ini, ayo, gak ada ruginya kita mentaati firman Tuhan. Jangan lupa, maaf, saya pakai kalimat yang gak bagus ini. Jangan lupa, periksa koleksi musuhmu, sisa berapa. Ngerti kalimat ini? Maaf. Periksa di almari hati saudara, masih ada berapa koleksi musuh yang saudara belum berdamai. Jangan keraskan hati. Ayo kita melakukan kebenaran. Ada komen. Jika kita melakukan hal-hal najis, hati kita ini berdebar-debar dan tidak tenang. Betul. Terima kasih untuk yang komen ini. Warga binaan, ampuni orang-orang yang memfitnah saudara. Semua kita yang mendengar, yang belajar ini, mari kita betul-betul berdamai. Melakukan firman ini, dunia akan jadi seperti surga karena hidup kita mentaati hukum Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah pelaku firman.